Tiba-tiba Roy Suryo mendadak panik dan marah-marah karena ternyata permintaan ataupun permohonan mediasi itu ditolak oleh Joko Widodo dan juga relawan serta kuasa hukumnya. Dan bahkan Joko Widodo beserta kuasa hukumnya akan meneruskan perkara tersebut sampai ke meja pengadilan. Sepertinya ke depan Roy Suryo akan menjalani nasib di dalam penjara, akan mendekam di dalam penjara mengikuti jejak Egy Sujana yang sudah sebelumnya di penjara atas tuduhan fitnah yang dilontarkan kepada Bapak Jokowi terkait ijazah palsu. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak bagaimana penjelasan yang sangat luar biasa dari Bang Freddy, salah satu ketua dari Projo, yang kemudian membungkam ataupun mematahkan seluruh narasi yang disampaikan oleh seorang Roy Suryo. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya berharap kepada sahabat-sahabat untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Dan tak perlu berlama-lama, kita simak videonya berikut ini. Pak Jokowi memutuskan di Solo tidak tercapai hasil mediasi, lanjut ke persidangan. Anda juga diadukan di Mapolda Metro Jaya dan di Polres Metro Jakarta Selatan, Mas Suryo. Apakah ini memberatkan posisi Anda? Inilah justru bentuk konkret dari merendah-rendahkan pengadilan, menghina pengadilan. Siapa yang bilang dia akan datang kalau dipanggil pengadilan? Nyatanya, ini fakta. Tadi siang tuh ada mediasi yang seharusnya dia datang. Dia nggak datang, malah nyanyi di rumahnya. Padahal ada orang, kecuali orangnya di luar negeri loh ya. Para pelapor yang pakai alasan nggak jadi lapor karena ditunda, karena lagi di luar negeri. Baru saya kata, oke, ini Jokowinya ada di Solo, ada di rumah, malah menemui penyanyi dibanding datang ke persidangan. Kalau ke persidangan bawa ijazahnya, insya Allah ya Pak Dr. Taufik dan para penggugat di Solo itu clear, itu udah selesai. Lah malah enggak. Apa? Semua orang Indonesia pasti mencatat kata-katanya. Saya akan bawa kalau kita pengadilan. Tadi Solo yang minta siapa? Pengadilan kan? Jadi nggak datang. Udahlah jelas gitu. Jadi ini dari sini udah kelihatan inkonsistensinya. Mas Roy dan juga publik perlu tahu ya bahwa kalau sistem peradilan perdata itu sistemnya bisa langsung ya, tergugat itu bisa langsung, tapi bisa juga diwakilkan oleh kuasa. Ini berlaku dalam semua proses, mulai dari mediasi ya sampai dengan nanti di putusan. Jadi kalau pengacaranya Pak Jokowi sudah hadir di persidangan, ya berarti itu sudah mewakili Pak Jokowi. Tidak ada alasan, tidak ada peraturan perundangan apapun. Ya, kalau sudah pengacaranya hadir, prinsipal harus hadir. Bukan berarti tidak boleh. Boleh, banyak juga pengacara bersama prinsipalnya hadir persidangan banyak. Tapi itu pilihan saja, bukan berarti Pak Jokowi di situ melanggar proses persidangan. Dan mediasi itu kan memang proses yang harus dilalui. Siapa tahu kedua belah pihak bisa ada titik temu untuk menyelesaikan perkara ini secara baik-baik, kan begitu, tidak sampai ke persidangan. Nah, berarti tidak ada titik temu, artinya tidak ada titik temu. Pihak penggugat meminta apa, pihak tergugat itu tidak bisa menyanggupi atau tidak mau menyanggupi permintaan penggugat. Sesimpel itu sih, sesimpel itu proses peradilan perdata itu. Seluruh rakyat Indonesia menjadi saksi. Kata-kata dari dia sendiri. Katanya dia akan hadir, kemudian akan datang di sidang dan menunjukkan kalau diminta pengadilan tanpa menyebut apa itu perdata, apa itu pidana, ya. Dan peraturan MA 2016 clear banget, itu memang mengatur yang namanya mediasi. Tadi ada mediatornya, profesor dari Universitas Negeri 11 Maret. Sudah ada semua, sudah diciptakan, negara sudah menciptakan itu. Kalau dia datang menunjukkan itu, kan publik bisa mulai, ini elegan. Oke, Mas Freddy tadi mengatakan pilihan, ya ini pilihan yang nggak elegan, pilihan yang kurang bagus lah gitu. Saya juga, waduh, kok kayak gini yang dipilih gitu. Ini sarannya kurang bagus. Kalau dia datang, menunjukkan bagus. Nanti misalnya ketika di Jakarta, juga misalnya kemarin tanya lapor ya Mas Tifal. Lapor itu kan ya kita lucu aja lah gitu. Kita lihat aja nanti ya. Orang lapor mengadu ijazah kan harusnya juga ijazahnya itu diperiksa, disimpan dulu atau disita oleh
kepolisian, kan nyatanya juga tidak gitu. So Jadi pembuktian ya ada apa yang bakal Anda itu aja tunjukkan gitu. nanti? Ini Anda sudah diadukan di Mapolda langsung oleh Pak Jokowi. Di Mapolres Metro Jakarta Selatan juga Anda diadukan oleh Peradi Bersatu. Bukti apa yang mau Anda tunjukkan nanti kalau dipanggil untuk diperiksa, Mas Roy? Kak, saya sesuai desain ya. Jadi artinya ketika itu datang, saya akan tunjukkan bukti-bukti pemeriksaan primary evidence ketika saya memeriksa skripsi waktu itu, dan ketika saya memeriksa apa yang ditunjukkan oleh kader salah satu partai SI itu, dan yang ditunjukkan oleh dekan Fakultas Kehutanan Dr. Sigit Sunarta yang mengisi itu berupa fotokopi. Kalau fotokopinya dan yang diposting itu sinkron, ya berarti itu bisa dianalisis. Kalau nanti misalnya ternyata yang ditunjukkan lain, nah ini malah jadi soal ini, jadi berita. Jadi selama ini yang dipakai untuk yang disebut ijazah itu apa? Tapi sekali lagi, skripsinya itu abal. Skripsinya tidak patut dan tidak layak. Skripsinya kita berani main 99,9% itu adalah palsu. Kalau skripsinya palsu, ibaratnya Mas Steve, ini kayak telur. Kalau telurnya busuk, ya nggak akan netes jadi ayam. Nggak mungkin telur busuk menetes jadi ayam. Itu ya kalau skripsinya busuk, ya mungkin ijazahnya jadi. Bung Freddy, Mas Roy masih tetap pada pendiriannya. Menurut Anda itu cukup tidak? Atau masih harus ada hal yang dibuktikan lagi menurut Anda? Ya, silahkan aja nanti disampaikan penyidikan. Tapi begini, proses penyidikan itu, misalnya perkara ijazah palsu ini, jadi begini, nanti kemarin kan waktu Pak Jokowi melapor, karena sehubungan dengan ijazah palsu, jadi Pak Jokowi bawa ijazahnya, ada yang bilang ijazah gua palsu nih, ijazah saya palsu nih, itu bohong, itu fitnah, aku punya ijazah asli nih, aku mau melapor nih ijazah asliku, ditunjukin lah, kemudian dilihat penyidik, ya dilihat diperiksa-periksa, oke ada dasar Pak Jokowi untuk melaporkan itu, makanya laporan diterima, kemudian berproses, kemudian nanti dipanggillah para saksi yang berhubungan dengan itu. Nah nanti kalau misalnya ini sampai ada tersangka, kemudian lanjut ke proses persidangan, ada tersangkanya, ada terdakwanya, nah itu nanti di persidangan, sebelum masuk ke persidangan, penyidik akan memeriksa ini sehubungan dengan ijazah tersebut. Itu kan yang mengeluarkan UGM, misalnya mengeluarkan UGM. Jadi nanti ya ijazah itu akan ditanya kepada UGM. Ini kata Pak Jokowi, dia di alumni UGM, ini ijazahnya apakah benar? Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi alumni atau ijazah ini benar? Nanti berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh UGM, kemudian UGM menyatakan, oh ijazah Pak Jokowi itu benar, asli kami yang mengeluarkan, dan seterusnya. Kemudian udah sampai selesai penyidikan, kemudian ini berlanjut ke persidangan. Di persidangan juga akan begitu, UGM juga dipanggil, akan ditanyain, seterusnya seperti itu. Kalau di-challenge misalnya oleh tersangka atau terdakwa, nanti silakan bisa di-challenge seperti yang Mas Roy sampaikan tadi, ya silakan di-challenge. Menurut kami ini palsu, menurut kami ini begini, silakan. Itu dengan perspektif Anda ini, apakah ada kemungkinan Projo juga buat bikin aduan juga ke polisi nih, Bang Freddy? Oh enggak, gini. Kami kebetulan kemarin kita ketemu Pak Jokowi, jadi Pak Jokowi menyampaikan, memang Pak Jokowi jujur Pak Jokowi menyampaikan dia sedikit terkejut sebetulnya dengan ramainya katakanlah masyarakat publik ataupun relawannya melaporkan ini. Makanya beliau bertindak langsung laporkan biar ini tidak semakin terus bergulir, semakin banyak pihak-pihak yang dilibatkan dalam perkara ini. Jadi kami juga waktu itu menyampaikan, Pak kami mau lapor nih di seluruh Indonesia, Projo akan melapor. Oh nggak usah, nggak perlu lagi, sudah cukup. Begitu, jadi Projo tidak akan melaporkan masalah ini lagi, Mas. Oke. Ini kan posisi Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara, Mas Roy. Kenapa kok kemudian masih dikejar-kejar juga urusan ijazah palsu ini di mata Anda, Mas? Apa yang mau Anda kejar sesungguhnya? Jangan lupa, dia melaporkan katanya selaku warga negara biasa. Katanya selaku rakyat. Kemudian melaporkan dengan pasal pencemaran nama baik. Tidak akan pernah lupa, Mas. Bulan Februari 2025, baru 3 bulan yang lalu, ya kalau lupa tolong diingatkan ya, Mas Freddy kalau ketemu. Dia itu sekarang pejabat negara lagi sebagai Dewan Pengarah Danantara. Jadi sebagai Dewan Pengarah Danantara itu pejabat publik. Pejabat publik itu harus bisa dan harusnya bangga. Saya sebagai lulusan UGM, apalagi saya punya 2 ijazah dari UGM, S1, S2, Dr. Rismon juga S1, S2, Dr. Tifa juga S1. Kami sangat bangga dengan ijazah kami. Gitu, dan kami sangat terbangga-bangga gitu, bukan malah terhina-hina gitu loh. Apa ada orang yang lulus susah
di atas Gajah Mada yang sangat terkenal, kemudian merasa sehina-hinanya. Kalau kami sebangga-bangganya, Mas Tifal. Jadi ini paradok banget lah gitu. Jadi artinya dia masih pejabat negara gitu. Jadi Oke. orang pejabat negara sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Tapi ini tuduhannya harus mau. menghina Kalau diri mau, Pak Jokowi loh. Terasa terhina Pak Jokowi dengan tuduhan-tuduhan semacam ini. Gimana merespon itu, Mas Roy? iya lu aja gitu loh. Kok bisa terhina punya ijazah Universitas Gajah Mada kok terhina? Harusnya UGM juga merasa terhina gitu. Kalau dikatakan ada orang yang kemudian tidak bangga dengan ijazahnya gitu. Jadi kalau ini kan statement aja biasa gitu loh. Kita mempertanyakan, dan peneliti itu mau terlindung di bawah kampus atau dia independen kayak saya Dr. Ismon, itu punya hak ya, hak profesional, hak publik untuk kemudian melakukan kalau ada yang kurang tepat. Dan kalau ditanyakan misalnya, kok hanya Pak Jokowi aja? Enggak, kalau ada tokoh publik yang lain yang misalnya kemudian kita curious ya, kita kepo, mungkin ijazahnya nggak benar nih, tentu akan kita speak up juga, misalnya yang lagi menjabat sekarang ya gitu, yang ini jual apa yang disuarakan oleh para purnawirawan tadi itu clear banget, itu juga pasti akan dibedah juga ijazahnya. Bukan kepala negara tapi masih menjadi pejabat negara, contoh kasus di Nanantara, Bang Freddy. Makanya kemudian ini masih tetap dipersoalkan. Beralasan tidak menurut Anda, Bang? Itu kan alasan yang dicari-cari aja. Kemudian itu kan belakangan. Itu kan belakangan Dewan Pengarah nggak ada hubungannya lah dengan perkara ini. Jadi begini, ya silahkan nanti Mas Roy dan kawan-kawan melakukan pembelaannya, silahkan. Pak Jokowi bukan merasa terhina bahwa dia alumni UGM, justru dia sangat bangga. Itu yang membuat dia menjadi pada posisi presiden 2 periode, dan ijazah itu yang dipergunakannya yang membuat dia merasa terhina, sehina-hinanya, martabatnya, kehormatannya diserang adalah ketika ijazah yang dia pergunakan, dia peroleh itu dengan sebaik-baiknya itu dia pergunakan untuk menjadi presiden 2 periode dikatakan palsu. Kemudian terus-menerus itu dibangun narasi-narasi seolah-olah Pak Jokowi ini telah menggunakan ijazah itu untuk menjadi wali kota, gubernur, presiden ya, dengan dasar-dasar atau ijazah yang tidak benar. Itu narasi itu di publik menjadi gaduh, itu yang membuat Pak Jokowi menjadi terhina dan melapor, bukan karena beliau alumni UGM. Jangan dibolak-balik, Mas Roy. Lihat jelas raut muka yang sangat panik, raut muka yang pucat dari seorang Roy Suryo, karena secara detail Bang Freddy menjelaskan bahwa laporan tersebut akan tetap diteruskan sampai ke meja pengadilan, dan disitulah tugas Roy Suryo untuk kemudian membuktikan tuduhannya bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah palsu. Dan ketika hal itu gagal dilakukan oleh seorang Roy Suryo, maka pastikan bahwa Roy Suryo akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.